Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Merhaba guys. Kali ini kita akan membahas bab kelima, yaitu ruang vektor umum dari aljabar linear. Teman-teman akan mempelajari yang namanya vektor ruang umum yang di dalam aljabar linear, dan ada materi-materi yang baru teman-teman pelajari yang sebelumnya tidak ada di SMA. Oke. Untuk materi dari ruang vektor umum bab 5 aljabar linear, yaitu yang pertama subruang, yang kedua bebas linear, yang ketiga basis dan dimensi, yang keempat ruang baris kolom, dan yang kelima adalah ring nulitas. Oke, kita bahas satu persatu. Subbab pertama itu tentang subruang. Subruang ini merupakan suatu himpunan bagian V dari suatu ruang vektor V. Jadi bagian dari W ini merupakan bagian dari vektor si W dari W jika W sendiri adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan perkalian skalar seperti V. Tapi apabila si W sendiri hasil atau operasi penjumlahan perkalian tidak sama dengan V, berarti si W ini bukan subruang dari V. Itu syaratnya. Oke, ada yang teori mainnya. Suatu himpunan satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V disebut tertutup terhadap penjumlahan jika A terpenuhi dan tertutup terhadap perkalian skalar jika B terpenuhi. W adalah subruang dari V jika W tertutup terhadap penjumlahan tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari subruang. Yang pertama itu subruang 0, di mana ini berisikan dengan vektor 0 maupun yang lainnya, yang hasilnya pasti 0. Misalnya jika V adalah vektor ruang dan W adalah vektor 0 yang merupakan bagian dari vektor V yang terisi dengan ruang vektor 0, hanya vektor 0. Lalu W adalah penambahan maupun perkalian dari skalar dengan, yaitu pertambahan itu 0, 0, itu hasilnya 0, dan perkalian ini dengan skalar adalah 0. Itu dapat dikatakan bahwa si W ini merupakan subruang 0 dari V. Kemudian contoh yang berikutnya, di mana garis yang dari titik asal merupakan subruang dimensi 2 dan dimensi 3. Di mana ini contohnya adalah subruang dimensi 2. Di mana W tertutup terhadap penjumlahan W. Terhadap penjumlahan ini vektor W. Nah, ini ada dua vektor lagi, vektor U dan vektor V. Apabila dijumlahkan vektor U dan vektor W, tapi masih ruang dari W, itu merupakan si U V ini merupakan subruang dari W. Sedangkan apabila ada vektor W, di dalamnya itu ada vektor U dan dikali dengan skalar, tapi hasil dari perkalian skalar itu masih di dalam vektor W, berarti si ini subruangnya vektor U subruang dari W. Kemudian untuk himpunan bagian dimensi 2 yang bukan termasuk subruang, yaitu di mana ada ruang vektor W dan ada juga vektor yang sebalik atau terbalik dengan W, itu berarti bukan subruang dari W. Ini vektornya, ini bukan subruang dari si W ini. Nah, kemudian bab berikutnya adalah kombinasi linear, di mana suatu vektor W disebut kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vr jika W dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk atau rumus atau bentuk matematis dari kombinasi linear. Teman-teman harus ingat bentuk dari kombinasi linear ini. Nanti akan dipakai pada subbab berikutnya juga, yang dimana bentuknya itu W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah hingga KR VR, yang dimana K ini merupakan variabel atau konstanta dari vektor V ini. Dikatakan kombinasi linear harus memenuhi bentuk dari ini. Kemudian
Jika V1, V2 hingga VR adalah vektor-vektor di ruang vektor V besar, maka yang pertama, himpunannya yang berisi kombinasi linear dari V adalah subruang dari V. Dan yang kedua, W adalah subruang terkecil dari V yang memuat V1 kecil, V2 kecil, hingga VR kecil. Maksudnya itu, setiap subruang lain dari V yang memuat itu pasti memuat W. Itu syarat dari kombinasi linear. Oke, contohnya, teman-teman harus ingat yang dimana kombinasi linear itu bentuknya adalah W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2, yang dimana W ini di contoh yang pertama, nanti contoh yang kedua teman-teman selesaikan sendiri. Dimana contoh yang pertama yaitu si W ini 2,2,2 ini, kemudian K1 nya itu yang dicari, dan V nya adalah V1 itu 0 min 2 tambah K2 1,3, min 1. Nah, teman-teman harus mencari K1 dan K2 nya. Itu apabila K1 dan K2 nya dihasilkan, maka dikatakan kombinasi linear. Si vektor 2,2,2 ini dikatakan kombinasi linear dari U dan V. Oke, dari sini kita akan membentuk suatu matriks yang dimana kita jabarkan dulu. Yang pertama itu K1, 0, K2 di matriks yang pertama. Yang kedua, dimana ini 1 harus sama dengan 1 gitu. Dan K2 itu min 2 K1 tambah 3 K1 K2 maksudnya. Kemudian 2 lagi sama dengan 2 K1 min K2. Nah, dari sini kita dapat membentuk matriks dengan augmented matrix, di mana berarti K1 nya kan 0, 0 ini 2, 0 ini 1, kemudian ini min 2, 3, ini 2, min 1, ininya K1, K2. Atau enggak ngebentuk matriks juga, teman bisa selesaikan langsung dari sini, dimana berarti K2 nya itu sama dengan 2, sedangkan K1 nya tinggal teman-teman masukin ke persamaan yang lain. Misalnya yang persamaan 2, 3 kali 2 6, 2 kurang min 4 sama dengan min 2 K1, berarti K1 nya itu sama dengan 2. Jadi dapat dikatakan bahwa vektor 2,2,2 ini merupakan kombinasi linear dari U dan V dengan koefisien K1 dan K2 nya itu 2 dan 2, seperti itu. Next, yaitu tentang berentang atau span. Span ini, jika S span sama dengan V1, V2, hingga VR adalah himpunan vektor-vektor di ruang vektor V, maka subruang dari W dari V berisikan kombinasi linear dari vektor-vektor S itu disebut ruang yang direntangkan, di mana si S ini merupakan isinya itu kombinasi linear dari si vektor-vektor subruangnya. Kita katakan bahwa V1, V2, V hingga VR ini merupakan berentang terhadap W. Kemudian ada yang namanya bebas linear. Jika si S span ini adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaan vektornya adalah seperti ini. Teman-teman harus ingat persamaan vektor ini. Ini dikatakan bebas linear dengan kombinasi linear sama dengan 0. Mempunyai paling sedikit satu solusi. Itu dikatakan bebas linear. Apabila solusinya ada banyak, itu dikatakan bergantung linear. Kemudian
definisi bebas linear selanjutnya dikatakan bergantung linear itu jika dan jika paling sedikit satu vektor ds itu solusinya, sedangkan bebas linear tidak ada vektor ds yang dinyatakan sebagai kombinasi linear lainnya di S. Nah, contohnya apabila ada vektor V1 kemudian vektor V2 dan vektor V3 itu adalah bebas linear atau bergantung linear. Nah, kita cari dengan persamaan ini. K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama 0. Apabila solusinya ada 1 itu dikatakan bebas linear. Apabila solusinya banyak itu dikatakan bergantung linear. Itu teman-teman harus ingat. Nah, kemudian kita bentuklah persamaan dan didapatkan persamaan yang seperti ini. Kemudian kita cari dengan menggunakan matriks atau juga cari dengan manual juga bisa. Ya, dihasilkan setelah dibentukkan matriks, dihasilkanlah ini. Berarti ini adalah bergantung linear. Dengan banyak solusinya ini teh. Karena T. V1 dan V2 bergantung linear di ruang dimensi 3. Kita cek juga determinan dari si ini. Dengan cara ya kita mengcopy baris 2 dan kolom 1 dan kolom 2. Min 2, min 6, 3, min 1. Apabila determinannya 0, itu berarti bebas linear. Apabila determinannya tidak sama dengan 0, itu bergantung linear, teman-teman. Oke, contoh 2 yaitu dalam bentuk polinomial yang akar banyak itu, yang pangkat banyak. Ini mana kita ambil yaitu polinomial 1 min x, polinomial 2 P2 dengan 5 tambah 3x min 2x kuadrat, dan polinomial 3 1 tambah 3x min x kuadrat. Kita bentuk dengan persamaan ini dan dihasilkanlah persamaan ini. Apabila sama dengan 0 determinannya itu bebas linear, dan apabila tidak sama dengan 0 itu bergantung linear. Oke, kemudian ada yang namanya interpretasi geometrik. Ada dua vektor di dimensi 2 dan dimensi 3 dikatakan linear, bebas linear itu dalam satu tujuan atau satu vektor gitu, dalam satu vektor maupun satu tujuan. Apabila tidak bebas linear itu berarti ada dua arah tetapi angkanya sama, dan tidak linear itu arahnya berbeda dan juga besarnya beda. Sedangkan untuk tiga vektor itu prinsipnya sama tetapi ada 3 buah vektor aja. Kemudian materi berikutnya adalah basis. Misalkan V adalah ruang vektor dan S adalah himpunan vektor-vektor di V. Himpunan dari S disebut basis untuk V jika memenuhi bahwa si S ini adalah bebas linear dan merentang. Ini berarti determinan sama dengan 0 dan span ini berarti ada determinannya gitu. Menggunakan kombinasi linear ini untuk menghasilkan atau menyelesaikan soal ini tentang basis. Oke, contohnya ada basis standar basis standar 1, basis standar 2 hingga basis standar n yang kurang lebih bentuknya seperti ini. 1 0 0 ini 0 1 0 0 0 1. Basis standar ini yaitu kolom 1 ini basis standar 1, kolom 2 ini basis standar 2, kolom 3 basis standar 3. Itu bentuk dari basis standar, matriks basis standar. Sedangkan untuk basis standar untuk polinomial ini kebalikan dari bentuk polinomial yang biasanya, di mana koefisien tanpa variabel itu di depan. 1 x, x pangkat 2 hingga x pangkat yang tertingginya. Contoh yang kedua itu dalam bentuk matriks. Ada matriks basis standar 1 seperti ini bentuknya,
Untuk basis standar 2 seperti ini bentuknya, basis standar 3, basis standar 4. Ini 1, ini 2, 3, 4. Kita cek spannya. Apakah bebas linear itu dikatakan 0, determinan 0. Apabila tidak 0 berarti itu bergantung linear. Kemudian ada yang namanya koordinat relatif. Ini merupakan koefisien dari kombinasi linear gitu, dimana koordinat relatif ini koefisien dari ini C1, C2, Cn. Ini merupakan koordinat relatif, disimbolkan dengan V dikurung sama dengan V kurung S. Nah, kemudian ada yang namanya dimensi. Ruang vektor tan 0 dikatakan berdimensi hingga finite dimensional jika V memuat himpunan berhingga vektor-vektor yang berbentuk basis. Berdimensi hingga berhingga. Jika himpunan tersebut tak ada, V dikatakan berdimensi tak hingga. Ruang vektor 0 merupakan ruang vektor berdimensi hingga karena ada batasannya itu, yaitu 0. Ada angka atau batasannya. Kemudian misal V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan V adalah suatu basis untuk V, maka yang pertama, jika suatu himpunan mempunyai lebih banyak dari R vektor, maka itu bergantung linear. Apabila himpunan itu kurang dari R vektor, itu berarti himpunannya tidak menentang. Maksud menentang itu melebar gitu maksudnya, meluas. Oke, selanjutnya basis, teman-teman harus perhatikan pada subbab dari dimensi ini. Basis untuk suatu vektor itu tidak unik. Dengan teorinya, semua basis untuk suatu vektor, ruang vektor berdimensi hingga mempunyai banyak vektor yang sama. Oke, contohnya, ini dimana kita memiliki 4 persamaan dengan variabel yang berbeda, kita bentuklah ke dalam matriks dengan augmented matrix yang telah teman-teman pelajari di bab-bab sebelumnya, dimana augmented matrixnya ini itu 1, 3, min 2, 0, 2, 0, dan seterusnya. Teman-teman tinggal ambil koefisiennya dan di depan variabel masing-masingnya. Kemudian setelah teman-teman bentuk augmented matrixnya, teman-teman menggunakan yang namanya ruang operasi baris elementer hingga membentuklah metrik echelon baris maupun metrik echelon baris tereduksi. Apabila tidak sampai tereduksi juga gak apa-apa, yang penting teman-teman hasil dari augmented matrixnya itu setelah di OBE, operasi baris elementer, itu harus membentuk yang dimana satu diagonal utama. Contohnya seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini bisa 1, 0, yang penting ininya itu membentuk satu diagonal utama. Itu sudah membentuk ruang matriks echelon baris. Nah, di sini juga bisa teman-teman dapatkan hasil atau solusinya. Bisa solusinya angka ataupun solusinya variabel lagi, yaitu RST. Dari SPL homogen ini, itu solusinya adalah X1, min 3R, min 4S, min 2T, dengan S2, R, S3, min 2S, S4S, S5, T, S6, 0. Atau teman-teman dapat tulis dengan R-nya itu min 3, 1, 0, 0, 0, 0, dan S-nya itu min 4, 0, min 2, 1, 0, 0, dan T-nya itu min 2, 0, 0, 0, 1, 0. Dengan basis, berarti teman-teman tinggal ambil. Ini basisnya. Ini basisnya. Berarti ada 3 basis. Dan ada 3 basis berarti dimensi. Dimensi itu seberapa banyak basis yang diperoleh dari hasil SPL homogennya. Atau teman-teman tinggal lihat aja berapa variabel yang ada. Ini RST berarti 3. Misalnya ada RS doang berarti 2. Ada R doang berarti 1 dimensinya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya ada vektor baris dan vektor kolom. Di mana vektor baris ini baris, dan ini kolom. Ini kolom nih, sedangkan ini baris. Seperti itu bentuk dari baris dan kolom. Dengan disimbolkan kalau baris ini R itu row baris. Dengan kolom ini C, bahasa Inggrisnya kolom. Oke, kemudian subruang dari ruang N yang direntakan yang dispan oleh vektor-vektor baris. Vektor baris itu disebut ruang baris. Sedangkan subruang dari ruang M apabila direntangkan oleh vektor kolom berarti ruang kolom. Dan apabila ruang solusi SPL homogen melakukan subruang dari N disebut ruang null space. Contohnya, teman-teman ada bentuk matriks, teman-teman selesaikan dengan OBE. Kurang lebih dari aljabar linear ini, teman-teman tinggal paham bagaimana sistem dari OBE, teman-teman bisa lancar dari aljabar linear ini. Nah, kita OBE. Misalnya, kita OBE baris 2 dengan mengalikan baris 1 dengan 2 dikurang baris 2. 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Ini 0. Ini 0. Ini min 2 kali 2, min 4. Ditambah 5. Ini 1. Ini 1. Berarti ini di leading one-nya tuh ini 1, ini 1. Ini 1. Dan seterusnya. Dan didapatkanlah 3 basis, ini basisnya. Berarti dimensinya ada 3. D-nya 3, basisnya juga ada 3. Ini basisnya, teman-teman tinggal tulis lagi. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti kita akan buat video khusus untuk pembahasan atau latihan soal-soal yang ada di bab 5 ini. Oke, selanjutnya ada jika matriks bentuk echelon baris, maka vektor baris dengan satu utama untuk ruang baris membentuk basis untuk ruang baris. Misalnya seperti ini. Ini 1, 0, 0. Ini ruang baris. Basis ruang baris. Ataupun 0, 1, 0, 0. 0, 0. Berarti nggak ada leading one-nya. Sedangkan vektor kolom, basis untuk ruang kolom berarti nggak ada leading one-nya di depan yang utama. Ini untuk basis ruang kolom. Oke, contohnya carilah basis untuk ruang baris dan ruang kolom dengan matriksnya seperti ini. Ini sudah membentuk yang namanya echelon baris dengan leading one satu utama itu di sini. Ini teman-teman berarti ini ada 3 dimensi nih. Dan basisnya juga ada 3. Nah, dimana ini berarti basis untuk ruang baris yaitu ini baris. Sedangkan yang ke bawah itu kolomnya. Nah, dihasilkanlah basis untuk ruang baris dan ruang kolomnya seperti ini. Gampang sih teman-teman. Ya, selanjutnya ada teman-teman harus ingat bahwa OB ini tidak mengubah ruang nol suatu matriks. Karena matriks sinyal ini mau di apapun OB-nya itu tetap 0. Sedangkan OB tidak mengubah ruang baris suatu matriks. OB mengubah ruang kolom suatu matriks. OB tidak mengubah ruang baris tetapi mengubah ruang kolomnya. Contoh 3. Carilah basis untuk ruang baris. Teman-teman tinggal OB-kan hingga membentuk leading one. Jadi kita OB-kan yang matriks ini dan dihasilkanlah matriks echelon baris dengan leading one-nya ada 3.
Ini berarti dimensinya ada 3. Nah, ini berarti basis ruang baris 1, ini basis ruang baris 2, ini basis untuk ruang baris 3. Kemudian ada yang namanya rank dan nulitas. Rank ini merupakan dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari A. Sedangkan nulitas adalah dimensi dari ruang 0. Jika diberikan matriks A, maka rank A itu sama dengan rank A transpose. Sama dengan itu ya. Teorema yang kedua, teman-teman harus ingat pola ini. Teorema yang kedua, yaitu rank A tambah nulitas A itu sama dengan N. N itu berarti kolomnya, sama dengan kolomnya. Misalnya, dimensi dari rank ini 2 dan nulitas itu 0, maka matriksnya itu 2 pastinya. Kolomnya itu ada 2. Seperti itu. Nah, teorema selanjutnya yaitu rank A banyaknya variabel utama dalam solusi dari AX -0. Sedangkan nulitas A itu banyak parameter. Sedangkan rank A itu variabel utama leading one gitu. Catatan bahwa variabel utama adalah variabel yang mempunyai leading one. Apabila tidak memiliki leading one berarti bukan variabel utamanya. Ya, jadi misalkan matriks A berukuran MX, M kali N, MX N dalam rank A sama dengan R, maka ruang baris dari A itu dimensinya R. Dengan ruang kolom R, pada ruang 0 ini, si kolom dikurang dengan si R ini. Dengan ruang 0 dari A transpose berarti si barisnya kurang R. Itu bentuk polanya. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang bab 3 tentang ruang vektor umum, bab 5 ruang vektor umum. Semoga teman-teman dapat tergambarkan tentang bab 5 dari aljabar linear ini. Nah, di sini ada quiz beberapa soal. Jadi teman-teman selesaikan dan jangan lupa untuk jawabannya dikirim di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti untuk pembahasan soal ini kita akan buat video terpisah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.